wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami yakni Bincang dengan Silo. Dan di sini kami berempat akan membahas mengenai analisis terhadap beberapa ayat-ayat suci Al-Quran sesuai dengan materinya. Sebelumnya perkenalkan, aku Meila, aku Luna, aku Hilya, aku Akiwa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ayat hukam adalah ayat yang sudah jelas dan dia tidak membutuhkan akan penakwilan. Benarkah begitu kan, Kak? Benar. Contoh ayat hukam itu yang gimana sih, Kak? Ayat itu terdapat di surah Hud ayat pertama yang merupakan ayat yang berbunyi Alif Lam Ra Kitabu Himas ayatuhu summa fussilat dan hakim min khabir. Nah, ayat ini nih merupakan ayat hukam karena dari segi makna itu sudah jelas sehingga tidak memerlukan penakwilan, dan kita itu melihat susunannya saja itu sudah jelas. Begitu. Bisa dijelaskan mungkin artinya dia apa? Ayat ini tuh menjelaskan tentang kesempurnaan Al-Quran. Jadi orang semahir dan sefasih apapun ilmunya itu tidak akan bisa membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran. Oh, seperti itu. Oke. Apakah jika saya menanyakan mengenai istinbat hukum, apakah terdapat dalam Quran surat Hud ini? Jadi hukum ayat ini itu bahwasanya Allah itu memiliki beberapa sifat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, sifat-sifat ini tidak mungkin terjadi kesalahan dalam penulisan maupun pelafalannya. Begitu. Oh, jadi mungkin sifat Allah itu sudah tertera jelas dan tidak perlu akan penakwilan seperti itu ya. Benar. Oke, selanjutnya materi yang kedua yakni mengenai ayat mutasyabih. Bagaimana sih contoh ayat mutasyabih itu? Contoh ayat mutasyabih itu terdapat dalam surah Toha ayat 110 yang merupakan surah Makkiyah yang berbunyi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Oke, istinbat hukumnya mungkin di sini Allah Subhanahu wa taala atau terdapat perintah apa dalam ayat ini? Dalam ayat ini tuh menjelaskan bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi maupun yang manusia itu tidak akan mungkin mengetahui hal tersebut. Oh, seperti itu. Mengapa kok ayat ini disebut sebagai ayat mutasyabih? Alasannya? Alasannya karena terdapat lafal dan makna yang perlu penakwilan. Oke, materi selanjutnya yakni materi ayat mutlak dan mutlak. Kalau ayat mutlak yang kita ketahui itu kan ayat yang tidak ada qaid ataupun batasan di dalamnya. Kalau di Al-Quran itu seperti apa? Kalau di Al-Quran itu contohnya dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi fatayammamu shahidan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jadi artinya itu maka bertayamumlah kalian dengan debu yang bersih dan usapkanlah ke muka dan tangan kalian dengan debu yang bersih. Oh, berarti ayat ini membahas mengenai tayammum. Iya, baik. Tafsirnya mungkin bisa dijelaskan? Tafsirnya itu ada tafsir dari kitab As-Sabir yang berbunyi wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian tuh mau sholat, kalian itu tidaklah bersuci gitu dari hadas dengan cara membasuh muka dan tangan sampai ke siku dan usapkanlah kepala kalian serta kaki hingga kaki. Dan kalau misalnya kalian itu lagi sakit atau lagi dalam perjalanan, kalian itu nggak apa-apa tayammum gitu, karena kalian tuh nggak nemuin air gitu. Nah, soalnya Allah tuh nggak pengen unik kayaknya. Oh, betul. Berarti dalam hal ibadah pun Allah itu tidak akan mempersulit atau membuat sulit hambanya untuk melakukan ibadah. Jadi sebenarnya kita sebagai umat Islam itu diberikan ruang seluas-luasnya untuk melakukan ibadah, dan bagaimanapun kondisinya kita sebagai umat Islam harus dan wajib untuk melaksanakan ibadah. Betul? Betul. Oke. Mengapa sih ayat ini disebut sebagai ayat mutlak? Soalnya dalam kan disitu ada lafaz ayat ya yang memiliki arti tangan. Dari sini tuh ayat itu berbentuknya mutlak karena nggak ada lafaz yang mengikat. Jadi kesimpulannya itu ayat ini tuh harus tayammum dari menggunakan debu itu ke muka dan tangan sampai ke siku. Bisa juga ke pergelangan tangan, tapi kalau ada hadis atau dalil lain yang
kayak menceritakan Nabi itu lagi tayamum terus kayak misalnya sedang bergelangan tangan gitu. Boleh. Isbat hukumnya apakah ada? Baik, istinbat hukumnya itu dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari, harinya di Al-Bukhari. Jadi kayak secara hukum itu niat menggunakan kotoran dengan cara tertentu kayak mengusapkan ke muka dan ke tangan sampai ke siku gitu kan, sebagai syarat kesucian, sebagai syarat sahih belum suci. Oke, terima kasih. Selanjutnya, setelah mutlak, kita akan membahas materi mengenai ayat muqayyad. Ayat muqayyad berarti kan kebalikannya dari mutlak. Kalau mutlak kan dia tidak memiliki qayyid. Nah, berarti ayat muqayyad ini dia yang memiliki qayyid atau pengikat di dalamnya. Contohnya di mana? Contohnya itu dalam surah An-Nisa ayat 92 yang begini, Bismillahirrahmanirrahim, "Fatahir raqabatin", dan bagi si pemburu adalah merdekakan budak yang muslim. Nah, kalau keterkaitan sendiri dengan lafaz dengan qayyid itu di lafaz tahrir dengan qayyid itu di lafaz mutlak. Jadi kayak keharusan bagi si pemburu itu buat membedakan budak yang mukmin, bukan budak yang gak mukmin gitu. Oh, Ya, berarti diikatnya dengan itu. Oke, berarti mukminah itu sebagai qayyidnya. Mengapa dia disebut sebagai ayat muqayyad? Betul? Isbat hukumnya kak? Di hukum itu kan itu ada kata khilafah ya, berarti nah, itu berarti kayak keharusan bagi si pemburu tadi untuk memberikan budak perintah gitu. Dalam ayat sebelumnya mungkin dijelaskan mengapa kok harus memerdekakan budak yang begitu. Tidak semua pasti bingung kan, orang yang seperti apa sih yang harus memerdekakan budak begitu. Oh, itu lebih ke pembunuh apa sih? Pembunuh yang tidak sengaja atau tidak sengaja. Oh, mungkin ini merupakan apa ya dalam fikih? Kafarat. Oh, kafarat Ya. dari perbuatannya. Maka dari itu dia harus memerdekakan seorang pebati mukminah atau budak yang merdeka. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yakni Amsalul Quran. Oke, kita akan melanjutkan ke materi terakhir mengenai Amsalul Quran. Amsalul Quran itu contohnya di mana Kak dalam Al-Quran? Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 68 yang berbunyi qalu lana rabbaka yubayyinu lana qala innahu yaqulu innaha laqatul lakali wa la bikun awan min dzalik faqalu. Mengapa kok ayat ini bisa termasuk dalam ayat Amsal? Karena dia itu memiliki makna yang indah dan dia juga tidak menggunakan lafaz tamsil atau pemisalan. Oh iya, berarti kan Amsalul Quran itu merupakan ayat yang memiliki keindahan. Keindahan itu dari segi lafaz atau makna? Dari segi maknanya. Oh gitu. Mungkin bisa dijelaskan istinbat hukum di sini Allah menjelaskan atau memerintahkan hal apa? Sebenarnya dalam ayat ini menceritakan tentang sapi betina, tetapi secara tidak langsung ayat ini menceritakan tentang sifat-sifat kejelekan dan kedurhakaan dari Israel. Maksudnya sifat jelek ini yaitu sifatnya yang mereka miliki. Karena pada saat itu mereka disuruh untuk menyembelih seekor sapi betina, tapi malah mengajukan pertanyaan yang nantinya membuat mereka terjebak dalam kesulitan. Oh gitu. Mungkin kenapa kok informasinya itu nggak langsung diterima aja gitu ya? Masih banyak tanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Jadi banyak tanya. Nggak apa, tapi kan orang Tapi nanti kalau nanti bisa di jalan di dong. jalan. Ya, kan mungkin harus bertanya dalam hal kebaikan. Jika sudah diberikan informasi yang jelas-jelas, ya ngapain tanya lagi? Oke, adakah yang akan ditambahkan kakak-kakakku? Enggak, sudah. Inilah podcast dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya dan juga kesalahannya mohon untuk dimaafkan sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari kesalahan dan juga lupa. Terima kasih yang telah menonton, semoga mendapatkan ilmu dan juga keberkahan dari yang telah ditonton dan juga menjadi tontonan yang bermanfaat.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.